Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, kali ini kita menghadirkan istri Pakat Dansa Indonesia. Ya, kemarin kita pernah mewawancarai seorang top dancer, top teacher, top kompetitor, Bapak Cipto Rahmat. Kali ini kita kedatangan tamu mantan pacarnya, maksudnya istrinya ya. Jadi beliau juga akan menyampaikan bagaimana sih awal beliau menjadi dancer yang hebat, dancer yang baik, bahkan menjadi guru yang baik. Kenapa saya katakan beliau menjadi guru yang baik? Karena murid-muridnya itu semuanya baik-baik semua. Antara lain kita tahu bahwa yang belajar sama beliau itu, kita tahu saudara Jaka Wijaya itu seorang atlet bagus dari Jawa Tengah. Bukan saya mengatakan baik, saya juga belajar sama beliau cukup lama. Dan alhamdulillah setiap kompetitor juga saya menjadi baik, bahkan ujian pun menjadi baik. Jadi dari tangan-tangan beliau lah, tangan-tangan dingin beliau menjadi pedansa-pedansa yang di zaman itu menjadi baik semua. Baik, kita akan sapa tamu kita hari ini. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Aku panggilnya Tante ya, walaupun Tante mungkin lebih muda, tapi aku sangat menghormati Tante banget karena Tante itu gurunya Dedi. Sejak Dedi jalan tertatih-tatih, kemudian bisa berlari karena peran Tante. Mungkin Tante bisa menceritakan Tante kenapa Tante begitu bisa dansa dengan baik. Diawali prosesnya harus bagaimana Tante? Monggo Tante diceritakan. Ya, terima kasih. Pertama saya itu bukan bakat ya, bukan bakat bisa dansa, bakat karena butuh. Keduanya saya sebetulnya punya pendamping yang cukup baik, yang cukup bijaksana dan dewasa, yaitu suami saya, Pak Cipto Rahmat ya. Nah, waktu itu saya hanya dansa-dansaan, saya dansa sejak tahun 1969 waktu saya di SMP. Saya udah dansa juga dan udah buka studio sendiri. Cuman dansanya hanya dibilang dansa-dansa biasa-biasa aja, come to you sama jive, rock and roll kayak gitulah, dansa yang udah dulu. Nah, waktu itu saya ketemu Pak Cipto itu, beliau kan antusias sekali ke dansa yang benar ya. Nah, saya pertama-tama ikut beliau itu tahun 74 ya. Nah, udah dansa, udah bisa dansa. Nah, studio saya itu ditutup karena saya ikut Pak Cipto satu studio, jadi nggak dua studio. Ya itu terus mau ada pertandingan di Jakarta, di kalau nggak salah di Seaside ya. Saya tahun 75 itu belum ada pertandingan, cuman udah ada wawaran. Mau ikut pertandingan katanya, tapi saya bilang kalau nggak belajar dulu saya nggak mau. Saya itu dansanya hanya dansa biasa-biasa aja. Nah, Pak Cipto bilang katanya, ini ada guru dari Thailand katanya, mau nggak belajar dansa? Kebetulan ada di Bandung gitu. Mau aja saya bilang kalau betul gurunya ini juara Southeast Asia kalau nggak salah, Charuntang Chandrapanik itu guru dari Thailand yang mau mengajarkan. Nah waktu Pak Cipto daftar, saya belajar. Ya udah belajar kok salah semua gitu ya. Saya bilang rasanya di sini udah jago banget, salah semua gitu. Belajarin lagi dari basic, caca, rumba segala macam ya dari nol. Tapi ya memang susah juga sih ya untuk memperbaiki kesalahan kami itu memang udah terbiasa yang salah ya. Tapi akhirnya dengan ketekunan kami ya mau belajar dan belajar terus sampai diubar-ubar kemana keluar kota itu sang guru itu ya. Nah, kan gurunya itu dua-duanya juga baik juga, bukan suami istri pasangan. Cuma berbahasa istri. Nah, waktu itu saya udah belajar, ya kamu katanya bakatnya cukup bagus kayak gitu. Cuman mungkin kamu belum pernah ikut pertandingan ya? Iya katanya. Mau nggak ikut pertandingan kayaknya di Jakarta gitu ya? Itu ada wawaran gitu. Saya bilang saya ini orang nggak punya, saya bilang saya nggak punya baju, nggak punya sepatu. Dikasih sama saya gitu, guru perempuannya yang ngasih. Keren. Kamu pokoknya ikut aja gitu.
Ya, apa bisa saya ikut itu? Bisa, kamu bisa katanya gitu. Saya ikut, kebetulan saya itu tahun 76 saya sama Pak Cipto juara ke-1. Nah, Indonesia ya. Latin waktu itu masih Latin Amerikanya. Nah, jurinya waktu itu dari London juga, Byron Charlton. Udah gitu terus berjalan, saya latihan terus. Tahun 77 juga ada pertandingan juga. Ya, saya ikut lagi, juara lagi ya. Yang kedua, ke-1. Nah, tahun 78 juga ikut lagi sampai 3 kali berturut-turut juara Indonesia. Nah, kebetulan waktu itu mau ada pertandingan di Jepang, ada yang nyari perwakilan dari Indonesia, katanya siapa yang mau ikut itu. Saya bilang saya nggak ada biaya. Pak Lisadikin ngomong, katanya, udah kamu ikut aja, katanya. Kebetulan sepasang ini udah jadi juara 3 kali berturut-turut, ikut ke Jepang. Akhirnya ya di Jepang juga masih kurang katanya. Aduh, pertandingan jauh sekali katanya. Indonesia udah 3 kali berturut-turut, tapi di Jepang nggak ada apa-apanya. Jadi udah gitu terus ada yang ngasih tahu, kamu bakat bagus katanya, poster segala macam itu cocok, pasangan cocok. Cuman mungkin kamu gurunya nggak ada yang cocok, belum cocok. Kamu belajar ini bagus nggak katanya. Kalau mau kamu ke London aja gitu, ke pusatnya gitu. Waduh, saya bilang kalau gitu harus cari biaya besar ya gitu. Nah, waktu itu saya ngadain pertandingan di Bandung, yang pertandingannya bukan pertandingan yang benar-benar yang kayak rock and roll, ya break dance kayak gitu. Ada untung kita kumpulin, terus separohnya jual rumah, jual tanah. Saya pergi ke London sama Cipto. Itu kan waktu itu saya waktu ke Jepang belum nikah, tahun 78 saya nikah, jadi boleh pergi ke London. Tahun 78 saya pergi ke London itu dengan ilmunya nol. Terus saya belajar bahasa Inggris dulu, terus belajar teknik dansa dari Misisten Jakarta kalau nggak saya ya, sekarang udah almarhum. Belajar teknik dansa, belajar bahasa Inggris, terus ngumpulin uang. Ke London, saya belum tahu di London itu kayak apa gitu ya. Yang penting kita 6 bulan sebelumnya udah menghubungi guru-guru di London. Jadi harus booking dulu kan, booking sana. Bisa katanya keterima. Saya juga nyuruh yang orang sana ya. Bisa keterima. Nah, waktu itu yang pertama di London itu saya belajar teknik dansa. Memang dari nol juga. Waduh, susahnya bukan main tuh merubah teknik dansa yang saya punya di Indonesia sama yang di London jauh sekali. Memang kita dulunya nggak sekolah dansanya, hanya dansa-dansaan aja gitu. Nah udah gitu saya bertemu di namanya Alex Moore Studio di Kingston, London ya. Di situ kita belajar teknik paginya, udah gitu siangnya belajar dansa untuk how to dance, kami berdua. Sorenya baru belajar dansa untuk kita mengajar ke pasangan-pasangan ya, pasangan yang Indonesia. Nah, itu selama kiranya lebih kita hampir 11 bulan ya di London. Nah, pulang-pulang itu saya punya ijazah yang pertama associate, baru Latin ya. Yang keduanya kalau sekarang namanya licensee, kalau dulu namanya member. Nah, udah gitu terus saya tadinya kan mau fellow, tapi fellow itu harus berjalan dulu licensee-nya sampai 3 tahun baru fellow. Nah, udah saya cukup di situ. Nanti saya datang ke Indonesia, show lagi di beberapa tempat. Saya kan ngumpulin uang, ada lagi. Saya tahun 81 pergi lagi ke London. Sebelum pergi ke London, saya ikut pertandingan dulu di Taiwan. Taiwan itu Asia Open ya. Itu saya dapat nomor 3, kalau saya nomor 3 di Taiwan. Nah, terus udah gitu langsung pergi ke London, belajar lagi teknik biar bisa mendapat fellow. Ya, sebetulnya waktu itu saya belum waktunya karena umurnya masih kecil. Saya waktu itu masih kecil ya. Katanya, boleh aja kamu sekarang katanya ambil ijazah fellow, tapi ijazahnya nanti dikirim setelah kamu waktunya. Udah 3 tahun gitu. Saya ikutin aja itunya apa, pelajarannya segala macam, ujiannya ikutin. Nah, benar-benar itu setelah 3 tahun baru ijazahnya datang ke Indonesia. Saya juga kagumnya di London itu ya.
Disiplin. Disiplin bener gitu. Jadi saya udah 3 tahun, pas 3 tahun ijazah datang, saya kebetulan waktu itu dapat fellow dua-duanya highly commended. Oh, highly Ya, commended. ya, jadi saya bersyukur sekali saya udah dapat. Tapi di Indonesia itu belum bisa digunakan sebab di Indonesia dan saya juga masih begitu juga, belum ada kemajuan lah kalau dan saya. Nah, saya kembangkan ke sana sini. Saya CEO sama Lore Oregon itu kan dikontrak sama Lore Oregon ya. Saya keliling dari mulai Penang ke Singapura, ke Medan, kemana ke seluruh Indonesia sambil saya mengembangkan dansa itu. Jadi setiap daerah itu saya punya anak murid lah, ya termasuk Anda. Ya. Setiap daerah punya murid, akhirnya si murid itu diturunkan lagi ke murid yang lain. Jadi punya cucu murid. Nah, terus ngadain pertandingan lumayan agak banyak. Sekarang persentase dansanya banyak. Sampai anak-anak murid saya juga bisa belajar ke luar negeri. Jadi akhirnya kalau saya bilang kalau kamu mau maju harus belajar yang benar. Dari mulai basic, dari mulai tekniknya harus yang benar. Nanti nggak akan buang waktu saya bilang, dan akan menghasilkan yang terbaik begitu. Ya. Keren, keren. Sekarang Tante, Om Cip kan pernah bikin buku ya? Ya, betul. Ini bukunya mencintai. Ya. Oh. Ini teman-teman semua buku yang dibuat oleh Bapak Cipto. Ya, semoga masih ada. Nanti kalau mau mengikat buku ini bisa hubungi kita. Ini semua pakai bahasa Indonesia dan lebih mudah untuk beginner, untuk pemula ya. Semua tertata dengan rapi, ada silabus-silabusnya. Kemudian ada amount of turn-nya, alignment-nya di standar komplit ini. Jadi nanti bisa hubungi kita. Nah, Tante Hermin, Anda kan sudah sudah banyak menurunkan cucu murid semuanya. Apa harapan Tante untuk pedansa kita di Indonesia, Tante? Ya. Untuk pedansa-pedansa muda yang sekarang lagi yang lagi berjalan mempelajari dansa, ya, saya mohon dengan sungguh-sungguh kalau ada niat dan kemauan pasti ada jalan. Segala macam juga pasti ada jalan. Jadi kita harus sungguh-sungguh belajar, mempelajari tekniknya, terus lagu terutama jangan out of rhythm, terus jadi jangan hanya belajar dari video atau dari itu, kalau bisa dengan gurunya langsung. Sebab putaran atau hitungannya N-nya di mana itunya harus sama gurunya langsung. Kalau di video kadang-kadang kan nggak disebutkan N-nya di mana, E-nya di mana itu ya. Jadi harus benar-benar profesional lah gitu. Baik mau untuk yang amatir atau profesional, kita belajar itu semua harus pakai teknik, jangan asal-asalan. Jadi percuma, ya buang waktu lah. Jadi harus kita itu kerja keras, sama partner harus saling menghargai, harus saling jadi toleransi gitu ya. Jangan mau menang sendiri. Kita harus latihan yang benar-benar ada hasilnya, ya. Gitu. Jadi harus mau berkorban waktu, berkorban ya mungkin uang juga ya. Kalau dulu sih saya belajar uang sendiri. Kalau sekarang kan ada KONI ya. Jadi semua biaya bisa dari KONI. Terus terutama ya pasangan-pasangan yang masih muda itu harus mempergunakan waktu yang masih bisa dilalui oleh anak-anak sekarang gitu. Jadi harus ada kemauan, pasti ada jalan gitu ya. Oke, teman-teman semua, itu tadi sudah sampaikan jelas ya, adik-adik semua belajar teknik ya yang betul, dengan guru yang betul juga biar tahu hitung-hitungannya. Jangan pernah sering ambil di YouTube ya, hanya ambil koreonya aja, itu sangat bahaya karena nggak tahu, karena koreo si A sama si B belum tentu sama, belum tentu pas buat kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Tante Hermin ini, Ibu Hermin ini sangat tepat sekali buat adik-adik yang muda-muda untuk belajar mencari guru yang tepat.
Jadi jangan sampai apa yang sudah dikatakan Ibu Hermin tadi, sudah latihan lama-lama, begitu ditangani sama orang yang profesional ternyata salah semua. Wah, Cilokoto itu berarti harus kembali lagi dari awal. Baik Tante, sebelum Tante kita mengakhiri dialog ini, Tante memberikan inspirasi, motivasi kepada adik-adik yang ada di sana agar tetap semangat dan tetap bergairah dalam berlatih dansa. Monggo Tante. Ya. Untuk adik-adik yang sedang mempelajari dansa dengan sungguh-sungguh dan mau ikut pertandingan misalnya di luar atau di dalam negeri, kita harus belajar yang sungguh-sungguh dan mau belajar segala macamnya, maupun teknik atau segala macam ritme atau misalnya variasi. Jadi harus sinkron gitu ya antara variasi, teknik dan ritmenya. Jangan gimana kemauan sendiri gitu ya. Kita harus ada yang melihat, yang perhatikan supaya bisa tahu kesalahannya, dan kita harus semangat, harus percaya diri dan jangan mudah tersinggung sama partner atau gimana. Kita harus kerjasama. Sebab dansa ini kan bukan sendiri ya. Jadi kita ada pasangan. Jadi kalau misalnya pasangannya lagi nggak enak atau gimana, kita harus tahu dan semangatlah untuk belajar sampai nanti ada hasil yang terbaik buat anda sekalian. Baik, terima kasih Tante Hermin atas waktunya yang diberikan kepada Youth Dance Sport Channel dan teman-teman kita semua. Sekali lagi kita juga terima kasih kepada Saudara Robin Tanu di Brata yang memberikan fasilitas kita sampai di sini. Juga kepada Mogang dan Insaga dan Juni Production, tentunya juga dengan Asia Foto, seorang dancer, seorang singer, seorang modeling yang banyak membantu Youth Dance Sport Channel. Terima kasih Tante. Terima kasih. Tetap semangat. Salam prestasi. Salam prestasi.